Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita kembali dalam program Dialog Jam Gadang Channel. Kali ini kita mengangkat topik membangun cinta Al-Quran sejak dini. Saudara, kita sudah menghadirkan narasumber kita yang relevan untuk diskusi ini. Saudara, program Rumah Tafis membangun cinta Al-Quran sejak usia dini ini merupakan semacam janji dari pemerintah Kota Bukit Tinggi atau Wali Kota Bukit Tinggi Haji Herman Safar Marpendi untuk mendirikan satu rumah tafis satu perkelurahan di Kota Bukit Tinggi. Sejak awal tahun 2022 ini sudah ada 12 rumah tafis yang difasilitasi pendirinya oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Di samping rumah tafis yang juga diinisiasi oleh masyarakat kota sendiri. Kita akan mencoba mendiskusikan ini bagaimana pemerintah kota menjalankan atau memfasilitasi rumah tafis ini. Kita akan memulai dari Pak Harmezi untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi dasar ketika pemerintah kota mendirikan rumah tafis di Kota Bukit Tinggi dengan program satu kelurahan satu rumah tafis dan bagaimana jalannya setelah di launching atau didirikan sejak awal tahun 2022 ini. Silakan Pak Harmezi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pendirian fasilitasi rumah tafis di Kota Bukit Tinggi yang ditargetkan satu rumah tafis per kelurahan di seluruh kelurahan yang ada di Bukit Tinggi, sebanyak 24 kelurahan. Dan tentunya ini merupakan sebuah jawaban terhadap RPJMD dari pemerintah Kota Bukit Tinggi yang menjadikan Bukit Tinggi hebat berlandaskan adat bahasa di syarak-syarak bahasa di kitabullah. Pendirian rumah tafis yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi sebetulnya ini merupakan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, karena kita yang menargetkan bagaimana para penghafal Al-Quran ini untuk mendukung pencapaian RPJMD yang sudah ditetapkan di pemerintah Kota Bukit Tinggi. Nah, dengan banyaknya berdiri rumah tafis di seluruh kelurahan yang ada di Bukit Tinggi, tentu muara akhirnya adalah kita bisa menjadikan Bukit Tinggi sebagai negeri yang baldatun thayyibun warabun ghafur, sesuai yang dicita-citakan oleh masyarakat Kota Bukit Tinggi itu sendiri. Kemudian untuk tahun ini memang secara bertahap kita sudah memfasilitasi sebanyak 12 kelurahan pendirian rumah tafis dan insya Allah akan berlanjut tahap berikutnya sesuai yang diarahkan oleh Bapak Wali Kota yang disampaikan beberapa waktu yang lalu. Untuk tahun 2003 akan kita coba fasilitasi sebanyak 12 kelurahan lagi. Dan tentu mohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Kota Bukit Tinggi ini bisa kita sukseskan untuk menghadirkan para penghafal Al-Quran. Dan di samping itu kita juga bercita-cita bagaimana penghafal Al-Quran ini nanti kita akan coba rancang dari bagian Kesra sesuai yang disampaikan oleh pimpinan beberapa waktu yang lalu. Nanti kita akan mencoba untuk menjadikan para penghafal Al-Quran ini memiliki sanad sampai kepada Rasulullah. Demikian Pak, terima kasih. Pak Harmezi, karena ini adalah bagian dari program pemerintah daerah, itu berapa anggaran yang disiapkan untuk setiap rumah tafis yang sudah didirikan? Untuk tahun ini sudah difasilitasi masing-masing rumah tafis itu hampir sama di seluruh kelurahan, 150 juta per masing-masing rumah tafis yang sudah difasilitasi melalui dana APBD. Dalam pendiriannya itu tentu pemerintah kota menyiapkan anggarannya, lalu masyarakat yang menyiapkan manajemen atau juga para ustadznya gitu. Bagaimana mekanisme
yang dijalankan Pak Tarmizi? Ya, sampai saat ini pendirian rumah tahfiz itu sebetulnya kan rumah tahfiz itu di yang diinisiasi masyarakat itu sudah banyak yang tumbuh selain dari yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Cuman yang kita fasilitasi ini sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, ini berdasarkan dari hasil kajian dari kawan-kawan di kelurahan dan di kecamatan, dan ini yang diakomodir di masing-masing anggaran di kecamatan untuk kelurahan tersebut. Tentu kemudian dari sisi manajerialnya tentu nanti ada tim monef dari masing-masing kecamatan selaku pemberi hibah kepada rumah tahfiz ini. Mereka akan membentuk tim monitoring dan evaluasi terhadap jalannya kegiatan di rumah tahfiz tersebut. Baik. Kita ingin dapat tanggapan dari MUI Kota Bukit Tinggi, Pak Aidil Alvin. Kira-kira program ini bagaimana menurut Pak Aidil? Apakah ini satu hal yang, ya katakanlah, apakah memang selama ini Kota Bukit Tinggi kan juga mulai tumbuh rumah tahfiz, lalu pemerintah kota hadir untuk menambah jumlahnya dengan target satu per kelurahan satu rumah tahfiz. Silakan Pak Baik. Aidil. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Allahumma akrimna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Sehubungan dengan program satu rumah tahfiz, satu kelurahan yang sudah dicanangkan dan menjadi program pemerintah, tentunya dari Majelis Ulama Indonesia sangat-sangat mengapresiasi hal-hal seperti ini. Kenapa demikian? Karena aktivitas-aktivitas keagamaan yang sudah berkembang selama ini akan mendapatkan penguatan-penguatan sehingga tujuannya akan lebih optimal ketika dia didukung oleh pemerintah. Karena kalau kita berbicara dengan semangat tahfiz sebenarnya, ini kan sudah lama ini. Sudah ada rumah-rumah tahfiz sebelum ini. Bahkan kalau saya tidak salah semenjak tahun 2015 misalnya, sudah ada tumbuh berkembang beberapa rumah tahfiz di Kota Bukit Tinggi. Ya. Namun selama ini memang secara perhatian pemerintah daerah khususnya kan selama ini hanya diwakili oleh Kementerian Agama, misalnya dengan menganjurkan untuk mendaftarkan, itu yang kami pahami. Dan kegiatan-kegiatan seperti itu pun ya, sudah dilaksanakan tidak hanya melalui rumah tahfiz. Misalnya MUI. Di antara kegiatan-kegiatan yang memang kita dorong anak-anak kita dari sedini mungkin untuk dekat dengan Al-Quran itu, misalnya dalam kegiatan pembinaan siswa Ramadan yang merupakan leading sektor dari Diknas ya setiap Ramadan. Apa yang kita masukkan materi di situ? Tahfiz. Kita masukkan tahfiz. Ya, kita berharap memang itu sudah menjadi sebuah kebiasaan dan menarik minat anak-anak kita untuk melaksanakan itu. Nah, ketika ada pemerintah daerah kemudian memberikan sokongan dalam bentuk dana, kami sangat mengapresiasi. Tentu apa yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat kemudian didukung oleh pemerintah, kami optimis Bukit Tinggi akan menjadi kota Qur'ani ya. Dan itu memang merupakan target kita dari MUI ketika kita berbicara tentang blueprint Kota Bukit Tinggi, menjadikan Bukit Tinggi kota Islami, menjadikan Bukit Tinggi kota Qur'ani. Demikian. Ya, baik Pak Aidil, kita ingin dapat gambaran dari Kemenak sendiri. Ya, tadi kan juga sudah katakan bahwa mulai tumbuh hal-hal berkaitan dengan pendidikan keagamaan kita, khususnya tahfiz ini di Bukit Tinggi sejak 2005 katakan, tapi akhirnya pemerintah memang hadir lebih konkret sejak tahun ini. Ini karena sebagai program yang masuk dalam RPJMD Kota Bukit Tinggi yang di bawah Wali Kota Herman Sapar. Pak Zulfikar, dari kondisi ini mungkin dari Kemenak sendiri kita ingin dapat gambaran bagaimana perkembangan rumah tahfiz di Kota Bukit Tinggi, lalu khususnya yang di pemerintah kota ini bagaimana dalam katakanlah dalam amatan pengawasan dalam tanda petik dan juga pembinaan dari Kemenak Kota Bukit Tinggi. Silakan Pak Zulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang semua kita hormati Bapak narasumber. Langsung saja berkenaan dengan
bagaimana perkembangan rumah tahfiz di Kota Bukit Tinggi. Yang ini merupakan satu program prioritas dari pemerintah daerah. Tentu kami khususnya dari Kementerian Agama, satu lembaga yang memang punya kewajiban terutama untuk membidangi masalah keagamaan. Kami tentu juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan juga memberikan dukungan bagaimana terwujudnya program pemerintah ini. Di antara bentuk dukungan kami semenjak diluncurkan program ini oleh pemerintah daerah, kami di Kementerian Agama kan ada punya penyuluh agama, Pak. Ada penyuluh agama fungsional yang PNS dan ada penyuluh agama yang honorer atau non PNS. Kami selalu memberikan arahan kepada seluruh penyuluh agama bagaimana untuk terwujudnya program pemerintah ini. Paling tidak mereka ini bisa menjadi inisiator terhadap masyarakat bagaimana tumbuh atau berkembangnya rumah-rumah tahfiz yang ada gitu. Jadi kami selalu berikan ini dalam bentuk dukungan kami terhadap rumah-rumah tahfiz yang ada. Dan juga tentunya kita berharap kepada pemerintah daerah yang tahun ini mungkin baru 12 rumah tahfiz yang diberikan dukungan dalam bentuk finansial, tentu sesuai dengan alokasi anggaran yang ada, karena memang tidak bisa kita pungkiri di saat dukungan ini tidak ada, tentu ini juga akan berpengaruh, Pak. Ya. Jadi tentu kita berharap mudah-mudahan program ini akan memang bisa terrealisasi di tengah-tengah masyarakat dan juga dukungan dalam bentuk finansial dari pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi. Kemudian dalam bentuk pengawasan, karena memang biasanya masyarakat dengan dimunculkan program ini, memang motivasi masyarakat untuk mewujudkan rumah tahfiz ini memang itu agak kuat gitu. Sehingga di Bukit Tinggi memang banyak bermunculan rumah-rumah tahfiz. Tentu kita berharap bukan hanya sekedar banyaknya rumah tahfiz, tentunya rumah tahfiz yang berkualitas, yang memang outputnya itu memang melahirkan para hafiz, para hufaz gitu. Bukan hanya sekedar banyak rumah tahfiz. Makanya mungkin Pak Haji Tamrin selaku Kasipede Pontren nanti juga akan menyampaikan tentu ada syarat-syarat terutama di saat Pemda ingin memberikan bantuan. Bukan ada kriterianya mungkin rumah tahfiz ini yang akan dibantu, Pak. Ya. Dan itu memang ada regulasi, ada aturannya. Mungkin Pak Haji Tamrin nanti akan menjelaskan tentang hal itu. Yang jelas tentu kami di Kementerian Agama sangat memberikan apresiasi yang tinggi dan selalu memberikan dukungan bagaimana terwujudnya program rumah tahfiz di Kota Bukit Tinggi ini. Barangkali demikian, Pak. Terima Ya, kasih. baik Pak Zulfikar. Kita ke Pak Tamrin, Haji Tamrin tadi juga sampaikan bahwa ada dari Bukit Tinggi Quran Center ya. Mungkin kita ingin dapat gambaran masyarakat tentu juga. Ya, apa saja yang menjadi prasyarat untuk mendirikan rumah tahfiz? Mungkin bisa dijelaskan ya, karena bagaimanapun tentu aktivitas ini juga harus ada syarat-syaratnya sehingga dia terdaftar di pemerintahan kota, sehingga pemerintah kota pun ketika ingin memfasilitasi atau mensupport tentu juga jelas by name by address dan juga program dan segala macam berkaitan dengan rumah tahfiz ini. Silakan Pak Tamrin. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang sama kita hormati Pak Kabak Kesra, Pak Ketua MUI, Pak Kakan Kemenak, dan Pak Moderator. Pertanyaan Pak Moderator tadi menghadirkan kami dari sisi orang Kementerian Agama. Meskipun kehadiran kami awalnya adalah dari sisi Bukit Tinggi Quran Center.
Tapi tidak ada masalah karena memang baju itu ada dua-duanya sama kita. Kalau dari segi regulasi, bahwa rumah tahfiz yang ada itu semuanya harus terdaftar di Kementerian Agama. Dan nanti Kementerian Agama akan mengeluarkan izin operasionalnya sebagai sebuah lembaga pendidikan non formal. Di dalam pengurusan izin operasional itu, mereka harus memiliki data-data yang lengkap. Di antaranya ada lokasinya, ada tempatnya, ada gurunya, ada santrinya, dan kemudian semua berkas-berkas itu dilaporkan ke Kementerian Agama. Nanti Kementerian Agama akan melihat kelayakan secara administrasi dan kelayakan secara faktual di lapangan. Kalau sudah memenuhi semua persyaratan, maka nanti tim kita akan memproses sampai keluarlah izin operasionalnya. Itu kalau kira-kira dari sisi operasional. Dan memang perlu juga kami tambahkan sedikit mungkin Pak, bahwa rumah tahfiz di Bukit Tinggi sudah cukup banyak. Mungkin dengan yang tidak terdaftar ada 50-an. Sementara yang terdaftar di Kementerian Agama sekarang itu berjumlah 32. Ya kan? 32. Dan salah satu sebetulnya relasinya dengan Pemko atau Kesra yang akan membantu rumah-rumah tahfiz ini atau kecamatan yang akan mengucurkan dukungan dana tadi, salah satu persyaratannya mereka harus punya izin operasional. Lalu setelah di launching beberapa waktu yang lalu, terjadilah kendala diantaranya di situ. Ada beberapa rumah tahfiz yang diusulkan akan dibantu, sementara mereka belum punya izin operasional. Nah, itu kira-kira gambaran kondisi yang ada hari ini, ya kan? Dan kemudian ke depannya apa yang disampaikan oleh Pak Kemenak tadi, kita berharap dukungan yang diberikan oleh Pemko hari ini bukan hanya sekedar semangat euforia mendirikan rumah tahfiz, tetapi kita berharap juga adalah masuk ke substansinya. Bagaimana kualitas rumah tahfiz ini sebetulnya dan idealnya. Dan itu pada awalnya sudah kita bicarakan dengan Pak Wali Kota waktu di awal-awal akan launching dulu, Pak. Namun tentu selanjutnya kita harap Pak Kabak Kesra menindaklanjutinya, ya kan, bagaimana rumah-rumah tahfiz ini memang memenuhi standar, ya kan, sehingga outputnya ke depan bisa diharapkan untuk menjadikan Bukit Tinggi kota Qur'ani, dan sekaligus juga ini kan aset pemerintah Kota Bukit Tinggi untuk event-event, kalau ada event-event, ajang-ajang kompetisi yang berhubungan dengan Al-Quran. Mungkin itu penjelasan awalnya, Pak. Baik, Pak Tamrin. Saudara, kita akan istirahat sejenak. Kita akan segera lanjutkan dialog kita ini. Saudara, kita akan lanjutkan dialog di Jam Gadang Channel ini. Topik kita, seperti kita juga informasikan di awal, rumah tahfiz mencintai Al-Quran sejak usia dini. Kita akan perdalam bagaimana program pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi untuk mendirikan satu rumah tahfiz, satu kelurahan di Kota Bukit Tinggi. Seperti tadi disampaikan oleh narasumber kita bahwa dari 24 kelurahan di Kota Bukit Tinggi itu sudah disupport dan sudah difasilitasi 12 rumah tahfiz.
dan itu akan berkembang tahun depan juga akan dilanjutkan untuk satu kelurahan satu rumah tahfiz. Kita ingin lanjutkan, kita mulai dari Pak Aidil, dari sebagai pengurus MUI. Dari informasi tadi tentu banyak hal yang positif, tapi kita juga tahu bahwa setiap rumah tahfiz khususnya yang difasilitasi pemerintah kota itu kan harus konsentrasi para santri tahfiz ini. Nah, apakah usianya kan usia sekolah. Nah, bagaimana sebetulnya cara menyiasati, apakah memang harus konsentrasi di rumah tahfiz sementara sekolah umumnya jadi katakanlah tidak jalan, atau bagaimana bisa tidak diselaraskan? Sekolah umum jalan, rumah tahfiz tetap diikuti oleh para santri ini gitu, Pak Aidil. Baik, terkait dengan metode sebenarnya ya yang berkembang selama ini, kalau kita perhatikan ada beberapa rumah tahfiz yang memang mewajibkan kepada santri-santrinya untuk menginap ya secara full time. Tetapi yang umum yang kita lihat yang berkembang di kota kita adalah anak-anak tahfiz kita ini mereka part time. Artinya sesudah mereka jam sekolah, maka itulah mereka masuk ke rumah-rumah tahfiz ya. Yang kita lihat juga di beberapa masjid, misalnya ada yang melaksanakan program tahfiz ini misalnya hanya ujung minggu ya, hari Sabtu, malam Ahad ya. Artinya antara rentang itu anak-anak diberikan kewajiban untuk memurojaah dan ziyadah hafalan mereka, lalu setorannya nanti malam Minggu, malam Ahad. Jadi kalau menurut kita ya, tidak mesti anak-anak ini harus di-campkan, tidak mesti, kecuali ada program-program khusus misalnya percepatan, tidak ada masalah. Itu pun bisa dipilih waktu-waktu ketika libur. Tetapi pada jam-jam sekolah seperti sekarang ini, tidak mesti anak-anak kita ini harus di-campkan, sebab tentu akan mengganggu juga pelajaran-pelajaran mereka di sekolah kalau dia di-campkan. Jadi menurut kami ya, program bahwa anak-anak sistem tahfiz yang selama ini cuma mengambil waktu sore seperti di MDTA misalnya, itu tidak masalah menurut kita. Yang penting konsistensi program ya, bagaimana kemudian menyeimbangkan antara menambah hafalan dengan mengulang hafalan gitu ya. Jangan hanya selama ini yang kita lihat produk-produk tahfiz, ada di antara rumah tahfiz ini yang mereka terlalu fokus kepada menambah hafalan, tambah, tetapi kemudian yang sudah dihafal lupa. Harapan kita memang itu, sistem dan metode ini mesti disepakatilah bersama-sama supaya jangan dapat banyak tapi hilangnya banyak juga. Ya. Maka keseimbangan kalau bahasa tahfiznya kan antara ziyadah dengan murojaah. Ziyadah itu menambah hafalan dengan mengulang hafalan yang sudah lama. Ada memang kasus-kasus kalau kita lihat mengaku sudah hafal 10 juz, mengaku sudah hafal 30 juz, tapi ketika mau diuji dia tidak berani. Rupanya hanya hafal dalam arti ziyadah. Hafal, store, tapi yang sudah dihafal juz 1 udah hilang. Bagi kita secara sederhana, mungkin harapan kita kepada rumah-rumah tahfiz yang punya program, biarlah 1 juz tetapi mutskin bahasanya, melekat di kepala daripada ya mengaku 5 juz, 10 juz, tapi ketika diuji tak ada satupun yang selesai per juz itu. Biarlah 1 juz mutskin, kokoh dalam kepalanya, daripada sibuk menambah hafalan tapi tidak 1 juz pun kemudian yang melekat di kepala. Itu harapan kita, itu harapan kita Pak, terkait dengan sistem lah. Baik, ya ini mungkin perlu diperdalam juga fakta di lapangan ke Pak Tamrin, ya, mungkin dalam kapasitas sebagai Bukit Tinggi Quran Center ya. Sebetulnya dari rumah tahfiz yang ada ini, itu seperti tadi juga dikatakan oleh Pak Aidil, itu sebetulnya secara konkret sistemnya bagaimana Pak Tamrin?
kita perlu mendudukkan sistemnya seperti apa. Kalau yang selama ini memang rumah tapis ini baru berjalan masing-masing, sendiri-sendiri. Dan kembali lagi yang kami sampaikan tadi, awalnya dulu konsep kita ini memang rumah-rumah tahfiz ini harus diseragamkan kurikulumnya, distandarisasi guru-gurunya, dan juga termasuk distandarisasi lembaganya. Seperti lembaga pendidikan formal. Dan itulah sebenarnya yang layak untuk dibantu, untuk disupport. Ya. Nah, Pak. Jadi untuk evaluasi mungkin tahun kedua melalui Pak Kabak Kesra, ya kan kita jemput kembali bagaimana satu kurikulumnya seperti apa, ya kan. Kemudian gurunya bagaimana, ya kan. Yang ketiga sarana dan prasarananya, ya kan. Itu kalau yang tiga itu sudah kita seragamkan, kita standarisasikan, dan nanti outputnya bisa diukur dengan bantuan yang diberikan oleh Pemko, ya kan? Karena memang setiap bantuan itu kan memang harus terukur dan hasilnya bisa dilihat nantinya. Jadi kami pun sudah sebetulnya dari awal jauh-jauh hari sudah rancang ke arah itu, tetapi sampai hari ini belum terlaksana, Pak. Mudah-mudahan tahun 2023 bisa terwujud melalui Pak Kabak Kesra. Oke. Nah, Pak Armezi mungkin bisa dapat gambaran karena ini memang khususnya yang 12 ya. Karena sudah jalan sejak di-launching oleh Wali Kota bersama Ustadz Abdul Somad Maret 2022 kalau saya tidak salah ingat. Bagaimana? Karena kan ini kaitannya dengan kelengkapan jalan atau tidaknya rumah tahfiz yang 12, lalu kan juga ada hubungannya dengan pencairan dana yang ditargetkan atau dialokasikan 150 juta per tahun itu per satu rumah tahfiz. Bagaimana dalam evaluasi Kesra Pak Armezi? Baik, mungkin saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tamrin tadi berkaitan dengan masalah operasional di masing-masing rumah tahfiz tersebut. Ini memang butuh semacam standarisasi terhadap pelaksanaan operasional dari masing-masing rumah tahfiz tersebut. Dan ini yang akan kita kolaborasikan nanti dengan tim Monef yang dibentuk dari Pemko untuk pelaksanaan kegiatan memastikan program tahfiz ini bisa berjalan dengan baik di seluruh kelurahan yang ada di Bukit Tinggi. Karena memang Pak Wali Kota Pak Irman Safar beliau sangat komit dengan kegiatan-kegiatan di bidang keagamaan. Yang rumah tahfiz ini baru difasilitasi untuk tahun 2022 ini, dan luar biasanya program beliau di bidang keagamaan ini bahkan di tahun ini melalui anggaran APBD yang ditumpangkan di bagian Kesra itu kegiatan keagamaan ini mendekati angka 40% dari penganggaran di bidang keagamaan di sebelum ini. Dan perlu juga kita catat dan kita pahami bersama bahwasanya fasilitasi rumah tahfiz di masing-masing kelurahan yang hari ini satu per kelurahan ini sebetulnya adalah stimulan untuk rumah tahfiz yang lain. Dan tentunya kita juga berharap ketika kita menjadikan rumah tahfiz yang ada di satu kelurahan satu rumah tahfiz tersebut memiliki standarisasi, setidaknya ini juga menjadi rangsangan bagi rumah tahfiz yang lain untuk bisa mengadopsi kegiatan-kegiatan program tahfiz yang ada di masing-masing kelurahan tersebut. Dan tentunya ketika pelaksanaannya nanti kami juga akan coba koordinasi dengan tim Monef yang sudah dipersiapkan untuk mengevaluasi apa yang disampaikan oleh beliau tadi selaku pelaksana di lapangan. Dan tentunya dari pengalaman beliau dalam pelaksanaan itu ada beberapa catatan-catatan evaluasi yang nanti akan kita jadikan sebagai penyempurnaan program ini untuk di tahun-tahun berikutnya. Mungkin itu. Ya, baik. Kita ini menarik sebetulnya ketika kita apakan sama Pak Zulfikar sebagai dari Kemenak dalam secara langsung tentu sangat katakanlah mensupport ini. Nah, dari perkembangan informasi tadi, evaluasi katakanlah sampai
beberapa bulan ini, bagaimana Pak Zulfikar? Saya ingin tahu juga sebetulnya ada enggak mungkin informasinya berapa santri di setiap rumah tahfiz khususnya yang biaya oleh pemerintah daerah yang 12 itu, dan bagaimana aktivitasnya? Apakah seperti tadi diingatkan oleh Pak Aidil, tidak mengganggu sekolah umum gitu, karena sifatnya tidak camp atau tidak diinapkan. Gimana Pak Zulfikar? Baik, berkenaan dengan operasional rumah tahfiz umumnya di Kota Bukit Tinggi, barangkali kita sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Ketua MUI tadi. Memang berbeda-beda mungkin operasional rumah tahfiz yang ada, tapi yang jelas kebanyakan rumah tahfiz yang ada di Kota Bukit Tinggi itu tidak mengganggu kegiatan pendidikan formal di madrasah atau di sekolah gitu. Artinya ada yang kegiatan ini mungkin disejalankan dengan kegiatan di MDTA dan di TPQ gitu. Mungkin ada yang membentuk waktu-waktu khusus, contohnya yang disampaikan oleh Pak Ketua MUI tadi, mungkin di penghujung minggu, di malam minggu, malam itu dilaksanakan semacam dipondokkan atau diinapkan untuk, kalau istilah beliau tadi, untuk menambah, artinya ziyadah hafalan atau memurajaah, mengulang kembali hafalan-hafalan yang ada. Dan juga kita lihat ada yang 1 kali seminggu, Pak. Hanya di hari Minggu gitu. Di hari Minggu itu sehari itu anak-anak ini memang khusus untuk berada di rumah tahfiz. Tapi tentunya juga dalam rangka menambah hafalan yang distilahkan dengan ziyadah atau mengulang, memurajaah. Memang yang sulit itu terutama di dalam menghafal Al-Quran memang memurajaah ini, Pak. Kalau untuk menghafal Al-Quran sebetulnya tidak sulit, mudah. Jadi menghafal Al-Quran itu mudah. Tapi yang sulit kelihatan kita bagaimana apa yang telah dihafal itu menginap dia di dalam gitu. Jadi istilahnya itu memang hafal dalam kepala, bukan di luar kepala, begitu ya. Nah, jadi hafalnya itu di dalam kepala. Artinya di saat mungkin anak-anak kita ini dites, coba bacakan ayat sekian, surat sekian, dia langsung bisa gitu. Jadi kalau untuk menghafal Al-Quran itu mudah, Pak. Tidak ada istilah sulit menghafal Al-Quran, itu tidak ada itu. Nah, memang mudah. Tapi bagaimana untuk memelihara hafalan, itulah gunanya murajaah itu. Jadi kita lihat mungkin secara umum rumah-rumah tahfiz yang ada memang perlu kembali kita bersama-sama bagaimana kita melakukan standarisasi gurunya. Karena memang ini juga tentu sangat berpengaruh, Pak. Output dari satu rumah tahfiz itu siapa gurunya gitu. Karena memang ada mungkin satu rumah tahfiz hanya sekedar mengajar bagaimana anak ini banyak hafalan. Sehingga kadang-kala dia lupa makhrajnya, tajwidnya, segala macamnya. Di saat dia setelah hafal, untuk memperbaiki itu amat sulit gitu. Kita berpengalaman mungkin di sekolah-sekolah terpadu, kala sekolah-sekolah yang SD Islam umpamanya, ada program tahfiz. Dia hanya mengejar mungkin bagaimana anaknya banyak hafal. Tapi kadang-kala dia abaikan masalah tajwidnya. Sehingga di saat dia tamat memang dia banyak hafalan. Tapi untuk memperbaiki bacaan itu sulit, Pak. Kita mungkin pengalaman di anak kita, dia tamat SD, banyak hafalannya. Tapi mungkin bukan dari awal. Makanya mungkin sejalan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Tamrin tadi, perlu standarisasi guru tahfiz ini, baik mungkin kompetensinya di bidang tajwidnya atau mungkin metode cara dia untuk menghafal Al-Quran itu. Karena memang
mungkin tidak semua orang yang paham dengan Al-Quran, tapi dia paham bagaimana untuk cara bagaimana memudahkan menghafal Al-Quran itu. Jadi mungkin kondisi umum itulah baru kita di Kota Bukit Tinggi, baik dari segi pelaksanaan rumah tahfiz itu atau kualitas anak-anak kita yang belajar di rumah tahfiz. Mudah-mudahan untuk ke depan dengan kita bekerja sama, terutama tentu dari Pemda, tentu pihak Kesra tidak akan pernah bekerja sama dengan Kemenak, Kementerian Agama, tentu dari segi regulasi, umpamanya dari segi standar rumah tahfiz, tentu adanya di Kementerian Agama. Baik, mungkin itu Pak. Terima Ya, kasih. baik Pak Zulfikar. Saudara kita sudah mencoba memperdalam dialog kita dengan topik rumah tahfiz mencintai Al-Quran dari dini ini. Kita akan istirahat sejenak untuk segera melanjutkan untuk putaran terakhir. Saudara, kita lanjutkan dialog Bincang Badang Channel ini. Topik kita rumah tahfiz mencintai Al-Quran sejak usia dini. Kita akan meminta kepada masing-masing narasumber kita untuk penjelasan terakhir dan closing statement. Kita akan mulai dari Pak Tamrin yang tadi juga sudah sampaikan bahwa perlu adanya penyempurnaan dari berbagai aspek untuk bisa rumah tahfiz ini bisa diukur outputnya maupun dalam manajemennya gitu. Nah, kita ingin tahu sebetulnya dalam rumah tahfiz yang 12 yang difasilitasi oleh Pemda itu selain menghafal, apa saja kegiatan yang lain yang dijalankan dan harapannya. Contohnya begini, bahwa tentu seorang penghafal Al-Quran itu tidak cuma itu yang menjadi sesuatu yang ada dalam dirinya, tapi juga bagaimana menjalankan sebagai penghafal kan tentu ada yang namanya adabnya atau bagaimana kegiatan kesehariannya gitu. Itu ada enggak masuk di dalam program di rumah tahfiz itu gitu? Baik Pak, itulah yang kita maksud tadi. Kalau bisa memang kita seragamkan kurikulum rumah tahfiz ini sehingga jelas apa-apa saja kegiatan yang ada di sana. Kalau sekarang itu berjalan sesuai dengan inovasi masing-masing aja, ya kan? Lalu kalau yang di kita di Bukit Tinggi Quran Center yang kita cobakan memang tidak hanya mereka menghafal, tapi juga mereka diajari adab akhlak dengan Al-Quran. Bahkan ada kalau yang mereka kelasnya macam-macam, kita ada yang kelas intensif itu ada 1 hari ibadah, ya kan, kita kasih mereka juga ibadah karena semuanya saling berkait, saling berhubungan. Jadi mudah-mudahan rumah-rumah tahfiz yang lain juga bisa mengarah ke arah itu, tidak hanya sekedar apa yang disampaikan oleh Pak Ketua MUI tadi, hanya sekedar ziyadah tahfiz, tetapi juga mungkin menyentuh aspek-aspek lain dari Al-Quran itu sendiri. Ya kan, memang induknya Al-Quran, jadi Al-Quran itu bisa membaca, bisa menghafal, bisa memahami, mentadabburkannya, dan bisa mendakwahkan. Jadi induknya tetap Al-Quran. Jadi kalau yang khusus BKC kita begitu Pak, ya kan, pusat sentra Al-Quran itu mulai dari belajar membaca, kemudian menghafal, kemudian kita coba ansur-ansur memahami, dan kalau bisa santri-santri itu juga bisa mendakwahkan Al-Quran itu sendiri. Begitu harapan kita ke depan Pak. Ya. Baik, Pak Tamrin. Pak Aidil, ini kan menarik sebetulnya bahwa ini kan memang masih dalam proses, apalagi yang dibantu oleh pemerintah daerah itu baru 12. Nah, tadi kan masih banyak hal yang harus diperbaiki.
kalau dalam pandangan MUI atau Pak Aidil, apa saja yang perlu dibenahi? Tadi juga saya sampaikan bahwa perlu ada manajemen yang lebih jelas, terus juga kurikulum yang jelas gitu, metode yang apakah itu diseragamkan atau mungkin yang lain, mungkin gurunya. Silakan Pak Aidil, mungkin harapannya dan juga apa yang patut dilakukan oleh pemerintah kota bersama dengan pengelola rumah tahfiz di Kota Bukit Tinggi. Baik, terima kasih. Ya. Harapan kita dari beberapa fakta-fakta selama ini yang kita lihat dari program tahfidz, Ya. seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Tamrin, kemudian dari Pak Kemenak, Pak Haji Zulfikar, adanya ketidakseimbangan dalam sistem pembelajaran misalnya gitu ya, terlalu fokus kepada tahfidz tetapi tahsinnya, cara membaca Al-Quran yang benarnya diabaikan. Ini memang bermasalah. Ya. Hafalannya banyak tetapi bacaannya tidak benar. Jadi mendahulukan tahsin daripada tahfiz. Ajarkan cara baca Al-Quran yang benar dulu, barulah kemudian diiringi dengan menghafalnya. Nah, barulah benar bacaannya nanti. Oleh karena itu harapan kita untuk masa-masa yang akan datang harus ada kolaborasi kerjasama antara Pemda, Kemenak, dan stakeholder terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Tamrin tadi, standarisasi. Memang kalau guru-guru sekarang ini yang terstandardisasi kan belum ada sebenarnya. Oh, yang hafal Al-Quran banyak, gitu. Tetapi metodenya, sistemnya kan belum terstandardisasi. Memang kalau kita perhatikan guru tahfiz itu baru ada pendidikannya kalau di Sumatera Barat ini, kalau saya tidak salah dari informasi yang berkembang, baru di UIN Batu Sangkar. Ada satu program studi yang memang program studinya guru tahfiz. Melahirkan guru-guru tahfiz, dan sekarang belum ada yang tamat, itu pula masalahnya gitu ya. Oleh karena itu menyikapi itu sebelum ada guru-guru tahfiz yang memang punya sertifikasi ya, seperti guru-guru, seperti dosen-dosen yang punya sertifikasi mereka ketika mengajar, kita berharap ada guru-guru tahfiz yang tersertifikasi. Minimal ada kerjasama antara Pemda, Kemenak yang membuat pelatihan misalnya beberapa hari ya untuk menstandardisasi ya dalam jangka pendek saja sekurangnya. Ya, untuk menyamakan visi dan persepsi. Jadi di samping memberikan bantuan dalam bentuk hibah kepada masing-masing rumah tahfiz, mesti ada sebuah kegiatan bersama menurut saya. Ya, duduk bersama. Apakah itu dalam bentuk pelatihan, ya, atau apapun, tujuannya apa? Menyamakan visi dan persepsi tentang bagaimana standarisasi guru, bagaimana sistem mengajar, apa kurikulum yang perlu kita sepakati bersama-sama sehingga antara input dengan outputnya nanti jelas. Ketika mau nef pun nanti jelas apa yang akan kita ukur. Demikian kalau menurut Baik kita. Pak Aidil, kita ke Pak Zulfikar. Tadi kelihatannya memang proses ini akan tetap berjalan ya, tentu dengan penyempurnaan berbagai aspek kehadiran atau dididikannya rumah tahfiz, apalagi yang memang disupport oleh pemerintah daerah. Tentu saja ini tidak cuma itu nanti yang akan berkembang baik gitu ya, tentu juga yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Berarti kalau dari perkembangan ini kita belum bisa berarti melihat hasilnya. Maksud saya begini, bahwa kan ada rumah tahfiz itu yang dalam promosinya menargetkan bahwa 1 tahun akan melahirkan para penghafal Al-Quran sekian juz gitu kan. Malah ada yang menargetkan 3 tahun intensif itu hafal Al-Quran 30 juz gitu. Nah, artinya ini bagaimana dalam perspektif Kemenak lah, bagaimana untuk Bukit Tinggi ini hal-hal yang perlu dilakukan secara bersama gitu. Silakan Pak. Baik Pak, berkenaan dengan target atau output dari rumah tahfiz, bukan kita mengatakan bahwa belum tercapai apa yang kita harapkan. Yang jelas maunya anak untuk menghafal itu kan suatu hal yang baik sebetulnya. Dia sudah dekat dengan Al-Quran.
Akan tetapi tentunya kita, yang harapan kita, anak ini bukan hanya sekedar dia hafal Al-Quran, tapi juga ujung-ujungnya tentu bagaimana dia bisa memahami, mentadaburi, yang pada akhirnya dia bisa mengamalkan Al-Quran. Ya. Makanya mungkin kita sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Haji Tamrin atau Pak Ketua MUI tadi, kolaborasi kita bersama untuk kedepannya bagaimana rumah tahfiz khususnya yang ada di Kota Bukit Tinggi ini paling tidak outputnya itu memang bisa terukur gitu. Ya. Kalau tadi memang ada program mungkin dari Kesra, katakanlah dari kecamatan di saat Monef umpamanya. Bagaimana di saat Monef itu memang kita libatkan bukan hanya sekedar operasional kegiatan rumah tahfiz itu, tapi paling tidak bisa kita melihat sejauh mana output atau target dari rumah tahfiz yang telah dia capai. Tentunya di saat kita bisa mengetahui itu tentu dengan orang-orang yang memang paham dengan itu. Mungkin dengan para hafiz, para hafizah, atau para qari atau qariah. Sehingga antara tahsin dan tahfiz itu memang harus sejalan gitu. Ya. Jadi di saat tahsin artinya bagaimana membaguskan, membaikkan bacaan, Ya. dengan di saat dia menghafal itu memang tidak bisa dipisah, Pak. Kalau hanya dia bisa tahsin saja umpamanya dia tidak hafal, tentu juga tidak sempurna. Apalagi dia seorang hafiz, dia banyak menghafal, tapi di saat dia tidak membaguskan, tahsinnya kurang, juga tentu tidak kita harapkan yang seperti itu. Makanya mungkin harapan kita bagaimana untuk kedepannya kebersamaan, kolaborasi kita, mungkin Pemda, Kemenak, rumah-rumah tahfiz atau MUI, kita godok secara bersama sehingga standar yang kita bicarakan dari tadi itu akan bisa terwujud, sehingga output dari rumah tahfiz ini akan jelas gitu. Ya. Mungkin demikian Pak. Baik Terima kasih. Pak Zulfikar. Pak Tamrin, dalam kapasitas sebagai Bukit Tinggi Quran Center, tadi kan ada beberapa persoalan yang memang harus disempurnakan atau perlu diperbaiki ke depan. Itu ide-ide dari Bukit Tinggi Quran Center bagaimana? Apakah diperlukan suatu forum pengelola rumah tahfiz Bukit Tinggi untuk bisa mencapai tadi itu, bagaimana manajemennya bisa standarkan, bagaimana metodenya bisa distandarkan gitu. Lalu juga hal-hal yang bisa target-target tertentu bisa dicapai. Bagaimana peran dari, saya nggak tahu persis Bukit Tinggi Quran Center ini apakah itu khusus untuk di tempat Pak di mana, di masjid yang di Mandiangin ya? Ya. Nah, apakah itu cuma fokus ke sana atau itu bisa untuk membantu program pemerintah ini ke depan? Silakan Pak Tamrin. Ini pertanyaan terakhir ini lebih hebat sebetulnya Pak. Ya. Pak Kemenak. Ide awal kita mendirikan Bukit Tinggi Quran Center ini, dan waktu saat akan launching kita diskusi dengan Pak Wali juga, ya kan? Bagaimana Bukit Tinggi Quran Center adalah sebagai induknya, sekaligus sebagai mentor dari seluruh rumah tahfiz yang ada. Dan langkah selanjutnya adalah makanya waktu itu juga seluruh yang di launching itu pakai nama di depannya Bukit Tinggi Quran Center At-Taqwa, Bukit Tinggi Quran Center Ar-Rahmah begitu. Tetapi action setelah itu tidak ada lagi, ya kan, jalan masing-masing gitu kan. Jadi kita memang berharap waktu itu adalah ada keseragaman rumah tahfiz, ada standarisasinya. Ya. Bukit Tinggi Quran Center ini sebagai sebagai mentornya, sebagai induknya yang akan menaungi, yang sekaligus akan membina rumah-rumah tahfiz yang ada ini. Ya. Karena memang secara awal proses berdiri dan kenyataannya yang di rumah tahfiz Bukit Tinggi Quran Center itu adalah senior-senior para penghafal dan para tahsin Al-Quran untuk Kota Bukit Tinggi. Ya. Ya, beliau yang ada di sana berkiprah. Waktu ada uji kelayakan dulu guru MDA, guru TPQ, itu yang mengujinya adalah guru-guru yang ada di Bukit Tinggi Quran Center ini. Jadi mudah-mudahan ke depan
apa yang sudah kita rencanakan dulu itu bisa terjawab lagi, termasuk yang Bapak sampaikan tadi. Kita ingin menyamakan semua, menjemput semua rumah-rumah tahfiz yang ada ini supaya agak sama lah, ya kan, kualitasnya. Ya. Jadi itu tidak bisa begitu saja kalau tidak ada dukungan, tidak ada semacam political will lah di dalam hal itu. Bahkan kami awalnya waktu penyusunan RAB bantuan yang akan dikucurkan ke rumah tahfiz akan mengadakan pelatihan guru-guru tahfiz sekota Bukit Tinggi. Tapi waktu itu tidak boleh untuk transport, tidak boleh ini, ya kan, akhirnya tidak jadi. Ya kan? Karena orang dilatih kan maunya kita, dikasih materi, dia dikasih juga uang harian, uang transport, ya kan? Yang bisa akhirnya nggak jadi. Kita alihkan lah yang lain, utak-atik lagi ke yang lain begitu, Pak. Oke, kira-kira Baik, begitu Pak Tamrin. sementara, Pak. Kita hadapkan saja ini ke pemerintah daerah, diwakili oleh Pak dari Kesra. Gimana kelanjutannya nanti? Ini ada satu hal yang potensial sebetulnya, bahwa niatannya kan Bukit Tinggi Quran Center juga untuk hal yang positif ini. Bagaimana pemerintah daerah memfasilitasi hal-hal yang direncanakan ini, Pak? Silakan. Baik, mungkin ini untuk bagian dari closing statement mungkin dari kami Ya. dari pemerintah daerah. Sesuai dengan yang grand design yang diinginkan oleh Pak Wali Kota sebagai pencetus dalam PWTN ini, bahwasanya bagaimana Bukit Tinggi ini dijadikan sebagai negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua MUI, saya sepakat memang ada beberapa persoalan-persoalan kendala yang dihadapkan oleh para penghafal Al-Quran tersebut. Ada kesulitan-kesulitan. Nah, namun dalam kesempatan ini tentunya kami dari mewakili beliau dalam kesempatan ini juga ingin berpesan dan berharap juga kepada Pak Tamrin dan pengelola-pengelola yang lain, bahwasanya hari ini kita baru berbicara berkaitan dengan masalah santri dalam usia sekolah. Tapi kami juga berharap bahwasanya bagaimana pengelola rumah tahfiz ini juga melibatkan orang tua. Ya, memungkinkan nanti bagi setiap santri ini setorannya tidak hanya di sekolahnya atau di rumah tahfiznya, tapi juga di setor kepada kedua orang tua, wajib setor kedua orang tua untuk melibatkan orang tuanya dalam menghafal Al-Quran. Kita sadar memang kalau usia-usia saya Ketua MUI untuk menghafal Al-Quran itu memang dapat di pangkal hilang di ujung, dapat di ujung hilang di tengah, memang itu hal yang biasa. Tapi jangan khawatir. Kalau nggak salah ini fatwa Pak Ketua MUI juga ada, semakin sulit kita menghafal Al-Quran, insya Allah pahalanya juga lebih besar. Jadi kami juga berharap untuk bisa kita melibatkan orang tua. Jadi penghafal Al-Quran itu tidak hanya kita targetkan untuk santri setingkat usia sekolah, tapi juga untuk bisa masyarakat secara umumnya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan masalah pengelolaan dari rumah tahfiz yang disampaikan oleh Pak Tamrin tadi selaku dari pengelola, inilah yang akan menjadi bahan kajian kita dalam Monef nanti untuk penyempurnaan program kegiatan kita di tahun-tahun berikutnya. Hari ini memang baru ada kita baru meluncurkan di tahun 2022, dan insya Allah ini akan kita tetap sesuai dengan arahan dari Pak Wali Kota. Dalam kesempatan ini beliau sangat komit dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Tentu ini akan diharapkan program ini bisa berkelanjutan untuk di tahun yang akan datang. Dan tadi kami sudah mencatat apa yang beliau sampaikan tadi, ada beberapa catatan-catatan sebagai bahan Monef yang akan nanti kami sampaikan dalam program untuk tahun berikutnya. Kemudian yang terakhir yang ingin kami juga berharap dari Pak Gemena tadi berkaitan dengan masalah standar. Sebetulnya kalau habis ini standarnya yang tertinggi itu standarnya adalah sanad. Yang bagaimana penghafal Al-Quran itu mereka memang betul-betul memiliki sanadnya itu sampai kepada Rasulullah. Jadi dan ini mungkin nanti kan kita coba ke depan menggali gimana sih untuk memfasilitasi para penghafal Al-Quran ini mereka bisa memiliki sanadnya. Mungkin kan kalau seandainya kami tidak salah ada di beberapa kabupaten kota lain seperti di Payakumbuh, ini para pengajarnya mereka memang disyaratkan yang sudah memiliki sanad. Nah, ada beberapa Quran Center di beberapa daerah yang memungkinkan untuk para pengajar ini memang mereka yang sudah memiliki sanad. Nah, tentunya karena kita keterbatasan para pengajar
pendidik penghafal Al-Quran ini di Kota Bukit Tinggi yang memiliki sanad. Nah, mungkin ini yang akan kita coba kolaborasi nanti dengan Pak Kemenak, bagaimana para guru-guru ini bisa kita fasilitasi untuk mengambil sanadnya sampai kepada apakah dengan Universitas Madinah atau di Al-Azhar, itu kan sangat memungkinkan untuk bisa kita fasilitasi mereka untuk mendapatkan sanad. Saya rasa standar untuk para guru hafiz ini yang tertinggi itu memang adalah sanadnya, bagaimana mereka memiliki sanad itu sampai kepada Rasulullah. Rasulullah mengajarkan Al-Quran kepada sahabat, sahabat mengajarkan Al-Quran kepada tabi'innya sampai kepada kondisi kita hari ini. Nah, tentunya sekali lagi ini tentu juga butuh proses yang cukup panjang, dan insya Allah ini tidak, kalau seandainya kita mendapatkan dukungan dan doa support dari seluruh masyarakat Kota Bukit Tinggi terhadap program inovasi yang disampaikan, yang dicetuskan oleh Pak Wali Kota ini, tentu ini akan mudah-mudahan cita-cita seluruh masyarakat yang sudah kita tuangkan dalam RPJMD ini menjadikan Bukit Tinggi sebagai negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mudah-mudahan keberkahan itu tidak hanya turun dari langit tapi juga membusik dari bumi. Mungkin terima kasih, Pak. Ya, baik Pak. Kita lanjut, tapi ini closing statement saja Pak Aidil Alvin sebagai Ketua MUI Kota Bukit Tinggi. Silakan Pak. Dari Majelis Ulama Indonesia Kota Bukit Tinggi, yang pertama apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemda yang sudah mengambil tanggung jawab sebagai pemerintah untuk menciptakan kota kita, kota yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, melalui cinta Al-Quran ini dengan memberikan hibah bantuan kepada rumah tahfiz. Kita berharap di tahun-tahun yang akan datang akan lebih intens lagi, akan lebih banyak lagi rumah-rumah tahfiz yang terbantu oleh Pemda, sehingga tujuan kita menjadikan Kota Bukit Tinggi ini sebagai kota yang baldatun thayyibatun Islami Qurani ini akan semakin cepat bisa tercapai. Itu harapan kita. Baik, closing statement dari Pak Zulfikar. Pendek saja Pak, silakan. Terima kasih. Mungkin harapan kita khususnya dari Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi, yang jelas kita selalu memberikan dukungan sepenuhnya. Tentu perlu kolaborasi seluruh stakeholder, mulai dari Pemda, mungkin dari MUI, dan juga dari rumah-rumah tahfiz yang ada, karena memang mereka inilah yang memang ujung tombak kita dalam mereka mewujudkan program ini. Mungkin demikian, terima kasih. Baik, closing statement dari Pak Tamrin, silakan Pak. Makasih Pak. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bersama ini terwujud 2023, dan insya Allah hasilnya akan terlihat 2024-2025. Makasih. Baik, saudara, kita segera mengakhiri dialog kita ini. Topik kita yang sudah berjalan adalah rumah tahfiz, membangun cinta Al-Quran sejak dini. Kita akan segera menyelesaikan, dan kami berterima kasih sekali kepada para narasumber kita dan juga kepada masyarakat Kota Bukit Tinggi khususnya, dan nanti siapapun yang bisa menyaksikan atau mendengar program kita ini di Jam Gadang Channel. Saya Asrafri Sabri, mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak pada tempatnya, dan selamat menyaksikan program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.